gubernur ini kemudian memakai perda aturan yang paling rendah ini untuk menabrak undang-undang, itu tidak boleh di dalam asas-asas, di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik di rumah Indonesia. Menjadi penyidik itu tidak sembarangan. Hal seperti ini memang tidak masalah, tapi kalau dilakukan terus-menerus dan kita semua di rumah Indonesia yang tahu, mengerti tentang undang-undang diam, maka para pembuat peraturan akan membuat peraturan-peraturan yang akan merugikan rakyat Indonesia, yang akan menghancurkan rakyat Indonesia, yang akan membuat rakyat Indonesia marah dan terjadi keonaran di rumah Indonesia. Janganlah buat peraturan yang menghancurkan Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini Indonesia ini buat aturan ini kadang tidak jelas-jelas juga ya. Oknum-oknumnya ini loh tidak paham mengenai ketentuan undang-undang, hierarki aturan perundang-undangan. Kemarin sampai ribut ya, orang naik pesawat sekarang harus ada izin RT RW. Ini kan sudah aturan yang tidak masuk akal gitu loh. Untuk COVID kok harus ada izin RT RW. Ini ditambah lagi dari Gubernur DKI Jakarta melakukan revisi terhadap peraturan daerah Perda nomor 2 ya, tahun 2020, rencananya Satpol PP ini mau dijadikan penyidik ini. Maka Rumah Pancasila di-tag, ini kami ambil dari Detikcom yang di-tag oleh sahabat Rumah Pancasila, minta penjelasannya. Kita lihat dulu nih, ada komentar dari netizen. Yang pertama dari Abai 17, wewenang terbatas aja arogan, apalagi wewenang penuh ya. Wewenang yang terbatas ya, itu saja sudah arogannya minta ampun. Apalagi kalau dikasih wewenang penuh menurut beliau. Kemudian yang kedua dari Ubik Spinasola. Ini mah buat jaga-jaga saja kalau Satpol PP diserang balik kayak kejadian belakangan ini. Makanya dibikin undang-undang nyeleneh dan berlebihan, mending bubarin aja. Cuma ngabisin uang anggaran negara saja. Uang anggaran Satpol PP kasihlah rakyat saja. Rakyat jauh lebih penting daripada Satpol PP mendapatkan 20 likes. Jadi begini, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khususnya di dalam pasal 6 itu dikatakan, penyidik adalah yang pertama Polisi Negara Republik Indonesia, yang kedua adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat berdasarkan undang-undang. Makanya di dalam yang ayat 2 itu dikatakan nantinya seorang penyidik dari pegawai negeri sipil ataupun dari polisi itu kedudukannya, jabatannya itu akan diimbangkan dengan jaksa penuntut umum dan hakim. Jadi kedudukan mereka sama, jabatan mereka itu sama, gajinya mereka itu adalah sama. Berdasarkan undang-undang loh. Jadi kalau kita berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada tata urutannya, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Perda itu paling bawah, aturan yang paling rendah. Anda bisa bayangkan, gubernur ini kemudian memakai perda aturan yang paling rendah ini untuk menabrak undang-undang, itu tidak boleh di dalam asas-asas, di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik di rumah Indonesia. Makanya Anda juga harus paham gitu loh, menjadi penyidik itu tidak sembarangan gitu loh. Dia harus seorang sarjana hukum, memiliki pendidikan yang khusus, memiliki pengalaman yang khusus. Apa? Karena ini adalah soal melakukan penindakan terhadap orang gitu loh. Orang ditetapkan menjadi tersangka, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, memasuki pekarangan rumah orang lain, memasuki ruangan orang lain, dan lain sebagainya. Semuanya harus mengerti tentang peraturan perundang-undangan, mengerti tentang moralitas, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Mengerti tentang bagaimana memperlakukan manusia secara baik. Yang sudah jadi penyidik aja masih banyak oknumnya yang berbuat tidak baik. Apalagi ini yang tidak memiliki pendidikan sama sekali, sudah menabrak aturan perundang-undangan, masih dijadikan sebagai seorang penyidik. Nggak boleh, itu aturan yang bertentangan.
Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan asas hukum. Secara otomatis itu batal demi hukum. Anda bisa bayangkan ya, nantinya semua Satpol PP yang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan atas nama penyidik itu bisa dituntut loh secara hukum ketika orang-orang merasa dirugikan. Karena apa? Karena pengangkatan mereka sebagai penyidik menabrak aturan perundang-undangan. Tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Herannya saya adalah bagian hukum di Provinsi DKI Jakarta, ibu kota provinsi loh. Bagaimana bisa itu ada di bagian hukum tanpa ingin meremehkan? Tidak memahami mengenai asas-asas hukum yang baik di dalam membuat peraturan perundang-undangan. Janganlah. Hal seperti ini memang tidak masalah, tapi kalau dilakukan terus-menerus dan kita semua di rumah Indonesia yang tahu, mengerti tentang undang-undang, diam, maka para pembuat peraturan akan membuat peraturan-peraturan yang akan merugikan rakyat Indonesia, yang akan menghancurkan rakyat Indonesia, yang akan membuat rakyat Indonesia marah dan terjadi keonaran di rumah Indonesia. Akibatnya apa? Indonesia hancur. Indonesia tidak boleh hancur. Itu adalah prinsip. Makanya janganlah buat peraturan yang menghancurkan Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapangkan